Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari Fakultas Agama Islam, kelas C1 Ma'had Abu Ubaidah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. Dalam pembelajaran Kapitas Lekta Pendidikan bersama dosen Pak Slamet Pohan, SAG, MA. Nah, UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Kita masuk pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Fenomena sistem pendidikan nasional yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang serta berakar pada budaya bangsa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia setelah merdeka. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 di Undang-Undang Dasar pada 1945 disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan perundang-undangan. Setiap penyelenggaraan satu sistem di negara Indonesia ini, maka Indonesia akan mengatur dengan menggunakan undang-undang. Nah, baiklah, pembahasan yang kedua adalah sebelum pemerintah mendirikan sekolah bagi masyarakat bangsa Indonesia. Sebenarnya sebagian besar adalah umat Islam. Pada masa itu sebenarnya sudah ada yang namanya sistem bertahap pendidikan yang asli. Nah, ini sudah ada. Apa itu sistemnya? Yaitu pesantren dan madrasah. Mungkin contohnya seperti yang dibangun oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, pesantren yang dibangun oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu sebagai contoh bahwasanya sebelum pemerintah mendirikan sekolah-sekolah, tahapan dalam sistem belajar itu sudah ada. Namun, setelah diadakannya penelitian, ternyata pemerintah beranggapan bahwa lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut terlalu jelek dan tidak bisa dikembangkan dan terlalu jelek untuk dikembangkan. Apa yang tadi terlalu jelek yaitu pesantren dan madrasah tersebut. Pemerintah belum bisa mempercayai sistem yang ada pada madrasah dan pada pesantren tersebut. Nah, dengan demikian yang merekomendasikan tadi, peneliti tadi, akhirnya usulan mereka dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan melalui yang sudah ada tadi di cancel atau untuk menyusun kembali. Padahal pesantren dan madrasah itu bisa mengingatkan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam pada masa itu dan pada masa sekarang. Dengan merasa tidak percayanya pemerintah karena menganggap bahwa pendidikan pada masa itu yang melalui pesantren dan madrasah itu terlalu jelek, sehingga rumusan dan usulan tersebut berlaku bagi sekolah-sekolah yang sudah ada. Nah, diblokkanlah menjadi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pihak jending, yang pendidikan berbentuk pendidikan umum sekarang. Dikarenakan pendidikan itu terlalu jelek, maka diusulkanlah kepada yang pendidikan yang umum, yaitu pendidikan yang pada masa sekarang seperti ini, seperti contohnya SMA, SMP atau SD sederajat yang umum. Oke. Sementara terjadinya gejolak atas ketidakpuasan dari kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah. Selain wujud menyetujui tim pengusul, mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, maka pemerintah mengambil langkah dengan mendirikan lembaga pendidikan yang tersendiri, yaitu contohnya sekolah modern yang bersikap lembaga Islam dan sistem pendidikan berbentuk liberal. Nah, iya, bagaimana tidak, pada masa itu
bergejolaknya tentang munculnya dari kalangan tokoh-tokoh pendidik pesantren dan madrasah, karena solusi kewajiban yang dibuat pemerintah bukan menyejukkan, justru semakin menyuburkan ciri-ciri lembaga keislaman. Nah, sistem pendidikan Islam ini yang berbentuk pengajian Al-Quran dan sistem pesantren serta madrasah-madrasah yang bersifat keagamaan bukanlah semata-mata untuk tetap berlangsung dan berkembang secara terus-menerus, sekalipun bersifat independen atau mandiri dan di kalangan umat Islam saja. Dikarenakan itu, mulai sejak itulah di kalangan Indonesia berlaku yang adanya dualisme sistem pendidikan dan pengajaran. Apa itu? Yaitu sistem pendidikan yang mengajarkan pada sekolah-sekolah modern yang bercorak liberal dan sekuler dikelola oleh pemerintahan kolonial atau warisan Belanda. Mereka beranggapan bahwa pengajaran pendidikan, sistem pendidikan itu berasal dari pemerintah kolonial, yaitu pemerintah yang yaitu sistem pendidikan yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Dan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran tradisional yang bercorak pendidikan Islam keagamaan semata-mata tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat umat Islam saja, bukan berkembang pada masyarakat umum. Nah, kemudian pada bagian A, pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. Ini yang menjadi judul kita pada hari ini. Nah, kita akan bahas sejak keluarnya SKB Menteri yang merupakan pertanda bahwa pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam telah menjadi suatu subsistem dalam nasional, dengan latar belakang bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang ada di sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan umat Islam ataupun orang Indonesia menjunjung tinggi yang namanya adat beragama. Kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama, sehingga kehidupan sosial kultural bangsa Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai agama. Nah, dengan latar belakang inilah pemerintah Indonesia menyatakan mengakui bahwa pendidikan Islam atau pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional, seperti yang tertuang pada Pancasila sila pertama, yaitu yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jika dalam undang-undang tertuang pada UUD tahun 1945 pasal 29 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, kemudian melalui keluarnya SKB, menteri tersebut terdiri dari keputusan 3 menteri, maka muncullah istilah SKB 3 Menteri tahun 1975, dan secara otomatis bahwa pendidikan Islam tidak lagi menjadi dualis dengan adanya pengakuan secara sah bahwa pendidikan adalah pendidikan dalam sekolah-sekolah umum dan sistem pemerintahan. Nah, baiklah, bentuk redaksi penyertaan sistem pendidikan di sini adalah yang pertama, sistem penyelenggaraan atau penjenjangan atau tingkatan. Bagaimana yang disebut dengan penjenjangan atau tingkatan dari SD, SMP, SMA. Nah, itu yang disebut dengan jenjang. Bagaimana penjenjangannya? Kemudian kurikulum pengetahuan agama dan umum itu disamakan di setiap sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan bimbingan Dikbud, yaitu yang pertama contohnya MIN itu sederajat dengan SD negeri. Nah, sama pembelajarannya adalah 6 tahun. Yang kedua, MTSN itu setingkatan dengan SMP dan pembelajarannya adalah 3 tahun lama pembelajarannya. Kemudian yang keempat,
yang keempat, yang ketiga yaitu MAN yang sederajat dengan SMA dan tingkat pembelajarannya adalah 3 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1984 keluarlah yang namanya SKB 2 Menteri. Nah, yang pertama 1 menteri, yang kedua 2 menteri. Nomor 299 1984, nomor 45 tahun 1984. Nah, itu tentang apa? Tentang pembakuan kurikulum sistem umum dan kurikulum madrasah. Beda tidak? Seperti itu. Kemudian dalam hal itu, poin keduanya adalah pakar pendidikan yaitu Hasbullah mengemukakan bahwa komentar dengan keluarnya SKB 2 Menteri tersebut sangat merugikan umat Islam. Bagaimana tidak, alasan beliau adalah karena adanya unsur pemaksaan dengan materi yang berlebihan bagi lembaga pendidikan Islam. Hal ini jelas membuktikan dengan lahirnya kurikulum tahun 1984. Nah, dalam bentuk pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan yang berlangsung akibat dari adanya gejolak bahwa tamatan pendidikan pesantren ataupun madrasah ataupun alumni yang telah keluar akan sulit mendapatkan pekerjaan atau akan sulit menyalurkan ilmunya kepada orang-orang jika memang alumni madrasah dan pesantren tidak akan bisa mendapatkan surat izin untuk menyalurkan ilmunya atau sebagai guru. Nah, sehingga mau tidak mau mereka harus ikut pada sistem yang telah diadakan, pada sistem yang telah dijadikan oleh pemerintah, dan mereka tidak akan mengambil risiko terhadap hasil alumninya. Nah, akibat dari tuntunan tersebut datang dari kalangan masyarakat untuk mengikuti peraturan dan kebijakan pendidikan, juga karena telah merubahnya tautan masyarakat muslim terhadap pendidikan Islam. Akibatnya, perubahan diafragma dan cara pandang mereka akan arti pendidikan menjadi tak konsisten. Kita masuk pada pembahasan B, yaitu pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang pengajaran nasionalnya diatur dengan undang-undang. Kondisi demikian dipahami dan diperjelas oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bahwa maksudnya adalah pendidikan akan mengajar pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa. Yang bagian C, pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Berdasarkan pendekatan filsafah pendidikan Islam, maka sistem pendidikan Islam pun meliputi beberapa komponen. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah hakikat pendidikan. Kemudian A, pendidikan adalah konsep tarbiyah. Yang B, pendidikan adalah konsep ta'dib. Kemudian C, pendidikan adalah konsep taklim. Konsepnya itu adalah tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Kemudian yang kedua, kriteria pendidik. Kemudian akhlak peserta didik, hakikat kurikulum. Nah, itu dia. Bagian D, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional sejak tahun 1986. Nah, di sini memuat tentang Undang-Undang Dasar yang mengkuatkan bahwa sistem pendidikan nasional sejak tahun itu, yaitu 1984, adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang SPN. Terdiri dari 20 bab dan 59 halaman. Nah,
Di situ disahkanlah di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1986. Rumusan dan GBHN ini pada tahun 1985 adanya dimensi kesamaan antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, yaitu sama-sama untuk mewujudkan dimensi transindental atau yang biasa dengan ukhrawi atau lebih utama. Nah, yang kedua adalah dimensi duniawi. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.